Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam kanal warahmatullahi. Al-Maliki TV yang terhormat dan yang saya hormati, kita akan melanjutkan obrolan, podcast dan diskusi dengan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Said Muhammad Alawi Al-Maliki di Kabupaten Bondowoso. Pak Kiai, apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah Kiainya baik. ini energik banget ya. Pak Kiai Hasan masih Amin, muda amin. dan energik banget. Saya Amin. berharap beliau panjang umur. Kita berdoa dan semoga semua para kiai kita, guru-guru kita diberi karunia umur yang barokah. Ya, Pak Gus Husin Kiai. juga Ya, saya tidak juga, Pak kalah Kiai. energik, tidak kalah energik, masya Allah. Saya ikuti media sosialnya sampai ke luar Jawa bahkan. Belajar Pak Ya, Kiai. ya, Jadi salah satu ajaran Al-Qur'an yang dilupakan sekarang itu adalah untuk melakukan perjalanan. Iya. Itu ajaran Al-Qur'an tuh Pak Kiai. Siru fil ardi. Siru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Pak Kiai, sekarang ini lagi momentum bulan Muharram Oke. yang sangat identik dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kita tahu bahwa peristiwa hijrah ini Pak Kiai kita bisa sebut sebagai titik balik ya Pak Kiai, titik Iya. balik kebangkitan Islam, kebangkitan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kiai ini kan pemirsa lama belajar di Mekah, langsung belajar ke sumber asalnya, core of the core ya, intinya inti kepada Alhamdulillah. seorang ulama besar, keluarga dari ulama besar Said Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Rusaifa Mekah. Said Ahmad dan Said Muhammad tentu keluarganya adalah seorang dzurriyyah Nabi dari jalur Al-Hasani ya Pak Kiai. Oke, oke. Dan beliau mewarisi bukan hanya mewarisi gen biologis dzurriyyah Nabi tapi Iya. juga mewarisi keilmuan sebagai Betul. ulama. Dan khususnya saya perhatikan Said Muhammad dan Said Ahmad itu memiliki concern yang serius terhadap tema-tema fikih sirah Pak Kiai atau Iya, iya, sejarah. iya. Pak Kiai melihat, kita akan bertanya kepada muridnya langsung. Ya memang ini Gimana, Pak pembahasan terbanyak dari karya-karya Buya Said Muhammadul Maliki itu kan yang berkenaan dengan Rasulullah. Betul Pak Kiai. Memang. Dan Beliau itu memang mendedikasikan hidup beliau untuk seperti itu memang. dan itu tidak hanya secara judul hanya sirah saja, tapi bahasan apapun pasti terkait dengan sirah ya Pak anak-anak. Ya, Oke. namun ini juga perlu disampaikan kepada pemirsa yang budiman, khususnya bahwa sebetulnya karya Buya Said Muhammadul Maliki itu bukan hanya yang dicetak saat ini, yang ada sekitar 79 kitab gitu. Namun di balik itu, selain itu masih banyak karya-karya beliau yang masih belum dicetak. Lah ini kita menunggu Izin murid-murid beliau editing untuk ya kalau usahanya sudah dimulai dari sekarang tinggal menunggu waktu saja. Saya kira karya-karya itu terbit di tengah-tengah kaum muslimin. Oke. Ya, kita doakan aja Amin, lancar ya, Pak Kiai. insyaallah. Betul, saya termasuk penikmat Pak Kiai, termasuk penikmat karya-karyanya Said Muhammad itu. Iya, Saya iya. suka bahasanya Pak Kiai. Mudah Pak Kiai. Iya. Beliau memang suka memudahkan sesuatu yang Dan sulit. mudah juga to the point. Betul, tidak berbelit-belit itu. Ya. Saya suka sekali. Yang saya paling suka itu salah satunya yang Manhajus Salaf, suka saya. Ya. Kemudian Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Iya. Dan banyak Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah itu khususnya merupakan karya Abuya dari hasil kumpulan fawaid-fawaid beliau ketika menimba ilmu di haribaan para masyayikh. Ya, mobil khusus di haribaan ayahanda beliau Sayyidah Alawi Al-Maliki begitu. Betul. Pak Kiai ini kan sekarang lagi momentum hijrah Pak Kiai, bulan Muharram. Pak Kiai bukan memahami ya, Pak Kiai melihat atau membaca peristiwa hijrah dalam konteks hari ini itu seperti apa Pak Kiai? Kan memang tahun baru hijrah itu dicetuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memang untuk membangkitkan semangat ya. Refleksi ya Pak Kiai. Refleksi. Kalau di zaman Sayyidina Umar itu kan untuk melawan pemerintahan tirani kufar dan begitu yang zalim saat itu. Itu kan semangatnya Sayyidina Umar ketika mencetuskan tanggal tahun baru Hijriah ya. Ya kalau untuk direfleksikan di masa modern ini khususnya mungkin kebangkitan dari segala hal, kebangkitan dari kebodohan menuju kepada Hijrah ya, dari kebodohan. hijrah dari kebodohan menuju kepada pengetahuan, ketertinggalan ekonomi, Kemajuan. ya dan jadi itu kan
hanya merupakan apa ya, pengejawantahannya saja Sayyidina Umar yang diejawantahkan kepada kebangkitan melawan pemerintahan tirani yang zalim saat itu. Betul. Berarti Pak Kiai, hijrah itu bukan hanya perpindahan fisik ya Pak Kiai? Iya. Bukan hanya perpindahan Nabi dari Mekah Ke Madinah. Tetapi ada perpindahan spirit dan Iya. ide ya Pak Kiai. Misalnya tadi Pak Kiai menyebut hijrah dari kebodohan menuju keilmuan, Iya. ketertinggalan menuju kemajuan. Kan akhirnya bukan fisik ya Pak Kiai? Sebetulnya kan memang semangat Rasulullah SAW berhijrah dan diperintahkan ya oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Itu kan pertimbangan fisik itu kan nomor kesekian. Iya. Paling utamanya kan Nabi SAW ingin mengembangkan Islam, di mana dirasa di kota Makkah itu kurang mendapatkan sambutan. Betul. Dan Ya. itu tidak mendapatkan sambutan itu berapa lama Pak Kiai? Mulai zaman Rasulullah diangkat sebagai umur 40, beliau hijrah umur berapa ya? Apa intinya saya lihat lebih lama di Mekah kayaknya Iya, ya, iya. masanya ya. Iya memang. Kalau nggak keliru 13 tahun apa di Mekah? Iya kalau di nggak Mekah keliru? 13 tahun, umur Madinah 53 12, ya. ya. Betul, 53. Iya betul. Itu waktu yang lama sebenarnya Pak Kiai. Iya. Maksudnya Rasulullah berdakwah di Mekah dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan sambutan, dan baru ada Sambutan ketika di Madinah. maksudnya ada izin hijrah ketika sudah berlarut-larut ya Pak Kiai. Iya. Pak Kiai memahaminya seperti apa itu? Jadi saya memahaminya begini, memang di dalam dakwah ini, i'la kalimatillah, saya kira faktor masyarakat ini sangat penting ya. Faktor masyarakat sangat penting. Jika kemudian kita mendakwahkan Islam, lalu masyarakatnya tidak bisa kita ambil hatinya dalam tanda petik, maka itu sulit sekali itu. Nah, ini yang saya kira perlu diambil pelajaran ya dari hijrahnya Rasulullah. Bukan hanya untuk dakwah, saya kira bisa dikembangkan kepada persoalan yang lain. Misalnya? Gus Hussein misalnya bekerja, kok pekerjaan itu kurang mendapat sambutan dari ya saya kira jangan dipertahankan, cari pekerjaan yang lain. Bukan gitu. artian melepas meninggalkan pekerjaan, tapi hijrah ya Pak Hijrah Kiai? ya. Hijrah. Ya dari segala sesuatu jika kita di komunitas sesuatu tersebut tidak disambut dengan baik, maka itu mungkin Allah SWT tidak memperkenankan kita untuk berada di tempat tersebut. Ya. Iya. Kan ada orang yang Masya Allah meskipun gajinya sedikit tapi mengajar dia nikmati. Itu saya kira Allah SWT memang sudah menempatkan posisinya di sana. Kan ada orang yang Masya Allah pintar, cerdas, namun dia tidak menikmati itu dengan pekerjaan mengajar. Itu saya kira ya, karena memang Allah Ta'ala tidak menempatkan dia di tempat tersebut. Silakan berhijrah. Berhijrah. Jadi hijrah itu bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga perpindahan ide, perpindahan gagasan, perpindahan spirit, perpindahan komitmen Pak Kiai. Iya. Dari yang biasanya lambat menjadi konsisten ya Pak. Iya. Dari awalnya tidak menghargai waktu. Pak Kiai kan lama di Mekah ya, sudah tahu pojok-pojoknya, tupatun lah kalau katanya. Ya. Dan ini juga sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya khususnya, mungkin juga yang perlu diambil pelajaran bahwa ternyata bagi para penyeru kebaikan itu tidak akan mulus. Betul. Di dalam menyerukan kebaikan. Pasti banyak rintangan. Iya, bahkan Nabi SAW mengatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Paling sulitnya, paling beratnya manusia ujiannya dari Allah para nabi, kemudian orang yang seperti para nabi. Jadi semakin kita ikhlas, semakin kita dakwahnya itu sama seperti para anbiya, maka semakin berat ujiannya. Ya, Rasulullah kan dalam rangka itu juga. Betul. Ya. Kemudian juga kita mengambil pelajaran khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'raj, Rasulullah dari bumi kemudian terbang ke Baitul Maqdis, itu langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, itu kan hanya sekejap saja. Kalau dalam bahasanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai kan ekstrim itu. Yub'atsu min tihama summa arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh.
kemudian Rasulullah dikembalikan dari arasy ke bumi lagi qabla an yabrudal farash. Sebelum tempat duduknya ini dingin katanya. Itu kan berapa menit saja itu. Detik ya Pak? Ya. Walhasil sangat mampu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diterbangkan begitu seperti dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi masih bersusah payah, masih butuh nginep di Gua Sur. Bukan hanya nginep tapi beng tatabeng itu Pak. Iya. Kabur-kaburan ya Pak. Iya. Harus perlu menyewa orang untuk penunjuk jalan. Artinya tetap dengan tahap proses manusiawi. Iya, butuh proses. Jadi ketika kita menyuarakan kebenaran untuk menunggu keberhasilannya butuh proses. Saya juga bisa mengambil ibrah pakai berarti dalam proses dakwah itu tidak boleh istilahnya ya pakai spontan, maksudnya ingin mengubah sekaligus itu nggak bisa ya? Iya, itu kan bahkan tidak sesuai dengan sunnatud dakwah itu. Oh iya, kalau pakai dengan dengan cara yang radikal ya. Radikal itu pakai kalau di dalam kamus bahasa Indonesia dimaknai perubahan yang sangat cepat. Ya. Itu nggak mungkin ya pakai? Ya, bukan nggak mungkin sih, tapi tidak seperti itu Nabi mengajari kita. Kalau kita mengambil pelajaran dari diharamkannya khamar, Susin, itu kan bertahap. Awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi disebut naf'unya ya Pak. Jadi bahwa khamar ini ada manfaatnya juga. Disebut manfaatnya. Iya, namun kebahayaannya itu kemudaratannya lebih besar daripada kemanfaatannya. Di-warning dulu sama Allah. Tidak langsung diharamkan. Lalu Allah SWT tahap berikutnya itu kan melarang para sahabat untuk minum khamar ketika sudah dekat sholat. Jadi la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Iya, betul. Jadi para sahabat gradual minum khamar ketika sudah selesai sholat subuh, kan ke zuhur panjang itu ya. Atau setelah sholat isya ke subuh agak panjang. Nah, itu yang kali kedua ya, tahap kedua. Kemudian yang ketiga baru innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizun min amali syaitan fajtanibuh. Baru fajtanibuh. Baru diharamkan secara secara mutlak sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Kiai menyebut sunnatud dakwah, itu keren sekali ya Pak. Bahwa sunnatud dakwah itu adalah tadrij ya Pak Kiai? Iya, tadrij. Gradual. Gak mungkin spontanitas. Ya, bukan tidak mungkin, namun akan melahirkan reaksi. Ya itu reaksi. Akan ada dampak-dampak negatif yang akan muncul. Dan efeknya nggak lama ya Pak Kiai. Iya, biasanya itu. Ya, sesuatu yang cepat didapat akan cepat hilang ya cepat Pak hilang. Kiai. Pak Kiai kan lama di Mekah tuh ya. Perjalanan hijrah itu jauh nggak Pak Kiai? Wah, iyalah. Saya kan nggak pernah ke Mekah, ini gimana? Sekarang kan jalan yang potong kompas ya. Yang sudah dibuat oleh pemerintah Saudi, jalan modern ini kan 450 km. 450 km. Sedangkan itu Nabi jalan kompasnya potong kompas ya. Nabi itu kan jalan di istilahnya Thariqus Sahil. Jalan yang dekat pantai. Oh iya. Iya, kenapa Nabi jalan menuju ke hijrahnya ke Madinahnya itu Thariqus Sahil, ngambil yang Thariqus Sahil? Karena untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang memang memburu Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Pak Kiai nggak pernah coba napak tilas apa dia? Kayaknya nggak. Tapi medannya sulit ya Pak Kiai? Kenapa? Medannya sulit ya? Saya belum pernah lewat di Thariqus Sahil itu, saya belum pernah lewat. Tapi teman-teman saya, senior-senior saya banyak yang zaman dulu ya Pak Kiai. Napak tilas ya, yang dibawa oleh seorang syekh yang memang ahli sejarah, dan itu oleh Abuya dimintai tolong untuk memberikan edukasi sejarah kepada kita. Keren banget itu. Namanya Syekh Abbasi, yaitu pernah. Pak Kiai enggak nutut ya sama beliau ya? Saya nutut, tapi enggak pernah ada perjalanan rihlah tarikhiyah ya. Kalau kita rihlah tarikhiyah bersama beliau itu yang napak tilas jalan hijrah itu belum pernah. Yang saya napak tilas itu masjid-masjid yang pernah tempati sholat oleh Rasulullah, dan
sumur-sumur yang pernah Rasulullah ngambil wudhu di sana atau minum di sana. Kalau misalnya pakai jalur yang pernah dilalui Nabi, kira-kira butuh berapa hari Pak Kiai? Kalau itu kan 15 harian itu. Oh, Ya, jauh Rasulullah ya, 15 hari. Jauh itu. Ya, ditambah lagi terik matahari ketika sangat panas waktu itu. Memang butuh pengorbanan yang luar biasa Ya, ya Pak Kiai. jadi memang seperti itu hijrah, perjuangan. Tapi hijrah Nabi kan sebelumnya juga pernah ke Taif ya Pak Kiai? Ya, ke Taif gak begitu jauh. Nggak begitu jauh ya Pak Kiai ya? Kalau nggak salah itu dari Mekah ke Taif 120 km. Dekat ya Pak Kiai. Ya. Dan ternyata di Taif nggak diterima juga. Nggak ya, diterima Pak Kiai? juga. Sama itu. Dan jauh sebelum itu sahabat-sahabat Nabi juga pernah hijrah ke Habasyah ya Pak Kiai ya? Ya. Ke Abyssinia kalau katanya orang sekarang itu, dan justru diterima ya Pak Kiai di sana. Yang ke Abyssinia diterima. 2 kali ya hijrah, 2 kali di bawah seorang raja yang pada waktu itu non Muslim ya Pak. Ya, ini yang menarik khususin. Nabi SAW dalam perjalanan hijrahnya itu kan masih menyewa penunjuk jalan. Iya. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Ya, Uraiqid ya betul. Itu kan Nabi itu berhijrah bukan hanya berdua sama Sayyidina Abu Bakar, tapi berempat. Sama? Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid, Amir bin Fuhairah, budaknya Sayyidina Abu Bakar yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berkhidmah kepada Rasulullah. Melatinin ya Pak. Iya, dalam abdi ya. dalam. Jadi ini ada poin yang perlu kita garis bawahi ya. Rasulullah itu masih menyewa penunjuk jalan. Coba, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberikan kemampuan kepada Rasulullah? Betul, ya. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa dakwah ilallah itu memang butuh teman, butuh wasilah. Betul. Ya, butuh wasilah. Tidak bisa kita itu apa itu istilahnya? Single fighter itu enggak. Ya, perang sendirian ya Pak. Iya. Betul. Ya, harus kerjasama ya Pak Kiai. untuk kerjasama. Partner dakwah. Oke. Oke Pak Kiai, agar dakwah ini begini Pak Kiai. Sekarang ini Pak Kiai di kota-kota besar tuh Pak Kiai ada, alhamdulillah ini kita harus syukuri Pak Kiai, ada kecenderungan anak-anak muda yang biasanya dikenal nakal dan sebagainya, mereka punya kecintaan untuk belajar agama yang luar biasa. Mereka menghidupkan masjidnya semarak Pak Kiai, terutama ketika Ramadan itu semarak, iktikaf dan lain sebagainya, itu bagus sekali. Betul. Dan mereka sering disebut dengan komunitas hijrah. Pak, seperti apa itu? Yang pertama mengenai istilahnya ya. Istilahnya saya kira gak ada masalah. Iya, betul. Karena itu tafaulan. Betul. Tafaulan. Dan secara substansi kan tadi nggak ada masalah juga ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan betul-betul jadi doa berhijrah dari yang awalnya tidak baik menuju kepada baik. Namun yang perlu kita mungkin jadikan bahan kritik untuk kemaslahatan semuanya. Kadang-kadang kan ada orang berhijrah kemudian dia menganggap orang lain yang tidak berhijrah itu sesat. Dan atau setidaknya kotor gitu ya Pak. Kotor ya. Ini apa yang perlu diwanti-wantikan kepada kawan-kawan kita yang akan hijrah dari kemaksiatan menuju kepada kesolehan, ketaatan. Maka anggapan itu jangan sampai ada. Betul ya, Pak. Dan itu dalam diskursus kajian pesantren hal-hal seperti itu kan juga dipelajari ya Pak Kiai, ketika kita tidak merasa lebih suci dari yang lain. Fala tuzakku anfusahum. Ada konotasi kalau kamu sudah hijrah, ya saya hijrah. Wah, itu belum itulah. Ini kan gimana begitu? Justru jadi penyakit hati ya Pak Kiai. Iya. Penyakit hati di dalam tasawuf sesuatu yang takabur ya, sombong itu ya, betul Pak Kiai. Tapi secara anggaplah secara kasat mata bagus nggak Pak Kiai? Iya bagus lah. Itu bagus ya. Bagus. Anak-anak muda mempelajari agama gitu. Ya, kita kan dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang sempurna, pasti di sana sini ada kekurangan. Nah, kekurangan teman-teman kita yang berhijrah diantaranya itu, dan dari kita sendiri sebagai dai Gus Husain. Kita sebagai dai ini kadang-kadang memang salah. Salahnya? Ya, salahnya kita tidak mengedukasi orang-orang yang berhijrah itu dengan benar. Sehingga mereka merasa suci sendiri, itu kan salahnya kita sebetulnya. Nggak ada edukasi sebelum betul-betul mereka itu berhijrah. Di antaranya juga karena memang ya
orang yang berhijrah itu baru-baru berhijrah biasanya semangatnya menggebu-gebu. Ya, semangat anaknya lebih tinggi. Biasanya terjerumus kepada pemikiran-pemikiran yang ekstrim juga kadang-kadang. Nah ini entah ya. Mungkin kembali kepada prinsip tadi Kiai. Mungkin bahwa karena semangatnya sehingga tadi kembali ke yang Pak Kiai jelaskan di awal bahwa semuanya butuh proses ya Pak Kiai. Iya. Jadi misalnya ketika baru masuk hijrah ya tidak langsung menjadi hakim atas kesalahan orang lain ya Pak Kiai. Mungkin proses. Kemudian terus belajar. Tidak ada ya bahasanya Pak Kiai tadi sunnatul dakwah. Tidak ada yang cepat, proses instan kecuali mie instan ya. Saya ketika mau pulang Gus Husain ke Indonesia ini, saya diberi nasihat yang mahal sekali oleh guru saya Buya Syed Ahmad Al-Maliki. Beliau mengatakan yang terjemahannya begini, Hasan, anakku, kalau kamu sudah berdakwah di kota kamu, jangan harap kamu akan tidak lepas dari rintangan. Jangan harap kamu bersih dari rintangan. Kalaupun kamu berdakwah kemudian tidak dapat rintangan, periksa hatimu, jangan-jangan kamu tidak ikhlas katanya. Wah ini luar biasa ini. Artinya Pak Kiai, orang untuk masuk ke dalam tahap dai atau penyeru kebaikan tuh bahasanya harus selesai dengan dirinya sendiri ya. Iya. Kalau bahasanya pepatah Arab tuh Pak Kiai ada faqidu syai'i la yu'tihi ya. Jadi orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan. Ya mana akan bisa memberi kalau dia gak punya. Jadi dirinya sendiri butuh kok. Iya betul. Yang paling perlu digarisbawahi adalah Pak Kiai, proses lama ya Pak Kiai. Iya. Jadi hijrah itu gak auto jadi ustadz ya Pak Kiai. Iya. Ini juga kita masuk lagi kepada kekurangan-kekurangan ya yang harus ditutupi oleh kita sebagai apa dai ini ya. Ya boleh dikatakan seperti itu. Karena kulluna dai kan. Semuanya kita dai. Jadi kemudian orang yang berhijrah kemudian langsung ini barusan yang Gus Husain sampaikan barusan ini. Yang apa Pak Kiai? Termasuk kekurangannya ini. Kekurangan auto jadi ustadz ya. Iya itu. Langsung pidato, langsung menyampaikan mau'izah hasanah. Sehingga banyak hukum ya Pak Kiai. Ya, banyak isi-isi ceramah dari mereka itu yang ngawur. Dan itu perlu diluruskan ya Pak. Iya itu kan sebetulnya salahnya kita juga. Betul. Ya. Tapi nilai positifnya tentu ada dong. Iya. Betul. Adapun hal-hal yang negatif katanya tadi Pak. Kalau boleh saya menggunakan bahasa yang agak ekstrim, banyaknya dai-dai yang halu ya, yang halu itu, yang kadang-kadang menyampaikan fatwa-fatwa yang menertawakan lah, ya menertawakan. Kadang baca Qur'annya saja masih belepotan. Iya, memang jadi semuanya butuh proses ya Pak Kiai ya. Ya. Butuh proses termasuk di dalam proses pencarian diri, belajar dan segala macam. Ada lagi Gus Husain berkenaan dengan hijrah ini yang penting untuk kita garis bawahi. Ternyata hijrah ini sukses tidak lepas dari peran wanita. Perempuan ya. Iya. Peran perempuan. Itu gimana ceritanya? Peran perempuan dalam peristiwa hijrah. Jadi judul skripsi itu. Bagaimana seorang Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakar itu menyelamatkan informasi bahwa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berhijrah. Itu kan dari cerdasnya Sayyidatuna Asma. Ketika diintegrasi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Termasuk juga saya baca di buku saya dibahas juga pakai saat diinterogasi oleh Abu Quhafah, mbahnya. Iya, itu kan diceritakan bahwa Abu Quhafah ini seorang laki-laki sepuh yang sudah buta dan hartanya Abu Bakar dibawa semua. Abu Quhafah itu tanya mana hartanya, lalu dikasih batu itu Pak. Itu kan Asma yang punya peran. Itu gimana Pak ceritanya? Ya itu termasuk peran wanita. Artinya bahwa tidak benar bahwa Islam ini tidak memerankan wanita di dalam ruang-ruang publik tadi itu Pak Kiai, betul ya. Bagaimana Sayyidatuna Asma mengirim Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ketika bermalam di Gua Sur itu selama 3 hari. Iya betul itu dikirim ya Pak Kiai. Cerdasnya luar biasa sampai ketika Rasulullah sudah akan berangkat dari Gua Sur menuju ke Madinah, itu kan untuk tali bekal Rasulullah kan
lupa nggak bawa, Betul, nggak bawa. Akhirnya seweknya beliau dirobek sehingga Sayyidatuna Asma dijuluki Zatun Nitaqain. Ya, Zatun Nitaqain. Ya. Orang perempuan yang punya dua sabuk ya, dua apa namanya? pojok anu Ya. tali lah Ya. itu. Itu. Jadi silakan para pemirsa yang muslimat ini untuk berkontribusi dalam kehidupan dunia ini. Betul. Ya. Islam tidak melarang itu. Memberi ruang ya, memberi itu. ruang. Bahwa dalam ini bagus Pak Kiai. Saya punya banyak teman-teman aktivis perempuan tuh Pak Kiai ketika peristiwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar ya Pak Kiai. Itu teman-teman perempuan banyak yang protes. Kapan kok nggak disebut Siti Hajar? Padahal di dalam proses penyembelihan itu ada peristiwa Siti Hajar juga sebagai ibu yang membesarkan. Nah sekarang Pak Kiai ini beliau bukan aktivis perempuan tapi beliau tidak melupakan peran perempuan, pengalaman perempuan bahwa di dalam peristiwa hijrah itu ada peran perempuan. Ini bagus sih kalau teman-teman perempuan lihat ini pasti senang nih Pak Kiai. Iya. Bagaimana juga peran Ummu Ma'bad ketika dalam tanda petik yang menolong Nabi SAW di kemahnya beliau. Iya, itu kan Nabi sebelum masuk ke Al-Madinatul Munawwarah singgah dulu di kemahnya Ummu Ma'bad. Perempuan juga. Perempuan Ummu Ma'bad itu. Ini sudah dua perempuan yang terlibat di dalam proses besar. Sayyidatuna Aisyah juga, Sayyidatuna Aisyah. Dan bagaimana peran wanita-wanita Ansar yang menyambut Nabi SAW itu kan dengan sambutan gegap gempita sehingga hadirnya Rasulullah di Madinah kan bombastis gara-gara sambutan viral itu. Ya, Pak. Iya, viral kalau istilah sekarang itu kan gara-gara Thala al-Badru yang dikumandangkan oleh para wanita. Betul gitu. Pak. Jadi dalam peristiwa hijrah yang menjadi legenda tadi saya sebut kebangkitan Islam itu ada peran perempuan yang ada di situ. Luar biasa Pak Kiai. Ini setiap tahun Pak Kiai kita merayakan 1 Muharram hijrahnya Nabi. Supaya perayaan ini tidak sekedar seremonial Pak Kiai gimana? Yaitu muhasabah ya, introspeksi dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW ini penting. Dan ini juga penting diberi nasihat kepada kaum muslimin ketika merayakan tahun baru Hijriah. Kadang-kadang merayakannya dengan sesuatu yang justru melanggar Nabi yang berhijrah itu. Iya Pak Kiai. Ya dirayakan dengan ya mohon maaf dengan pawai bencong ya. Tanpa saya bukannya merendahkan betul. Ya teman-teman yang seperti itu ya Pak. Yang seperti itu. Tapi justru yang meniru-meniru seperti itu yang kita menyebutnya merendahkan ya Pak. Itu kan sebenarnya parodi ya Pak. Iya itu. Itu justru kan merendahkan komunitas yang seperti itu, kaum yang seperti itu. Betul Pak. Ya, saya bilang ada teman-teman yang datang ke rumah yang memang punya kecenderungan seperti itu. Saya bilang jangan mau kamu. Dieksploitasi seperti itu justru merendahkan kamu. Diparodikan lah ya. Diparodikan itu kan kamu bukan mau diistimewakan tapi mau dibuat guyonan, dibuat ketawaan. Ya itu. Jadi banyak juga perayaan-perayaan yang kadang-kadang diderakan dengan sesuatu yang tidak syar'i. Betul, minimal melenceng dari rel syariat. Dimulai dari bagaimana tuntunan dan ajaran Kanjeng Nabi ya Pak Kiai. Bahwa spirit utama dari hijrah itu adalah perubahan tadi itu. Bahasanya Pak Kiai muhasabah juga gitu penting ya Pak Kiai. Terakhir Pak Kiai, tadi kan sudah apalagi mungkin ada tambahan Pak Kiai yang perlu diluruskan itu Pak Kiai supaya ini juga dengan hijrah kita dapat memetik pelajaran bahwa eksistensi negara itu penting. Maksudnya? Jadi ketika kita akan membangun kekuatan tanpa sebuah negara nggak jadi tuh. Instrumennya negara harus ada. Negara harus ada. Ini kan yang mendasari ahli sunnah wal jamaah mengatakan wajibun nasbu imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil akli. Wajib. Kemudian kita memilih pemimpin itu wajib. Artinya membentuk negara ini. Betul. Iya, penting. Dan semenjak hijrah ke Madinah itu persebaran Islam makin dahsyat ya Pak, karena ada instrumen negara Madinah gitu ya. Jadi kan menyebarnya Islam itu setelah eksistensi negara Islam dalam tanda petik di bawah kepemimpinan Rasulullah itu kan diakui oleh orang Mekah baru gampang menyebar.
Dan seperti punya kekuatan ya Pak Kiai. Iya. Untuk kemudian menghadapi orang Mekah itu punya kekuatan. Iya, iya. Padahal sebelumnya mohon maaf ya Pak Kiai, umat Islam sangat ditindas ya Pak Kiai Iya. di Mekah itu ya. Saya kira tujuan utama Rasulullah SAW berhijrah itu tujuannya. Jadi untuk membentuk eksistensi dalam tanda petik negara Al-Madinatul Munawwarah itu. Dan faktanya di Madinah pada waktu itu tidak hanya dihuni orang Islam saja ya Pak Kiai. Iya. Banyak berbagai komunitas dan berbagai pemeluk agama ada di sana. Dan itu diusir nggak sama Nabi Pak Kiai? Tidak diusir. Nggak diusir ya, Ya, Pak Kiai? ya bahkan kan di Piagam Madinah itu kan Disebut, ada nomenklatur seluruh elemen Al-Madinatul Munawwarah, baik Nasrani ataupun Yahudi atau Ummatun elemen yang lain, jika ada yang akan menyerang salah satu elemen masyarakat Al-Madinah, maka semua elemen wajib membantu. Keren sekali ya itu ya, Iya. Pak Kiai, terobosan Mitsaqul Madinah itu. Masakul Madinah itu Iya. apa, Madinah Charter ya. Ya, adapun kalau pada akhirnya Ada orang-orang konflik ya. Yahudi Iya. itu diusir oleh karena- Sayyidina Umar dan Rasulullah juga itu Pernah, ya, di zaman Rasulullah. Jadi Bani Quraidah itu diusir oleh Rasulullah itu kan karena mereka sendiri berkhianat. Berkhianat kepada Jadi perjanjian. diusirnya bukan karena mereka Beda Yahudi, agama ya betul. tapi karena mereka itu berkhianat, Melanggar perjanjian. melanggar perjanjian, di mana perjanjian seluruh elemen masyarakat wajib saling bantu membantu satu sama lainnya. Ketika ada orang luar Madinah akan menyerang salah satu elemen di masyarakat Al-Madinah, ternyata Bani Quraidah ini justru memberikan Iya, akses, berkoalisi ya Pak. ya Kiai. berkoalisi dan memberikan akses kepada orang-orang kafir di Mekah untuk masuk menyerang Rasulullah. Akhirnya itu betul, diserang oleh Itu Nabi. konsekuensi ya Pak Kiai, konsekuensi pengkhianatan ya diusir ya Pak Kiai. Meskipun sebelum itu ini juga perlu disampaikan kepada pemirsa khususnya itu kesalahannya orang-orang Yahudi bukan hanya ini saja. Betul, berulang kali saya bacanya juga. Ya, begitu. berkali-kali mereka berkhianat dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama umat Islam waktu itu. Oke, pemirsa yang budiman, ini sebenarnya banyak bisa digali dari kisah-kisah Nabi tadi tentang bahwa dakwah butuh perjuangan, pasti ada rintangan, termasuk ketika peristiwa hijrah terlibat Islam memberikan ruang pada perempuan ya Pak Kiai. Ya. Kemudian juga yang terakhir barusan bagaimana Rasulullah hidup damai dengan mereka yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama selain Islam. Itu sebenarnya adalah teladan bagi kita bagaimana kita bisa meniru dengan beliau, bagaimana kita hidup dengan cara hidup beliau. Dan momentum 1 Muharram ini adalah momentum untuk merefleksikan ya Pak Kiai ya. Ya, ada lagi khususnya Apa, Kiai? yang penting itu berkenaan dengan ingat kepada negara Al-Madinah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah terbentuk negara Al-Madinah itu beliau kemudian mengirimkan ajakan-ajakan untuk masuk Islam kepada kerajaan-kerajaan tetangga. Ya, mengirim surat ke Romawi, ke Persia dan lain sebagainya. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajak mereka untuk masuk Islam saja. Betul, betul. Dan tidak diwajibkan bergabung ke negara Al-Madinatul Munawwarah. Jadi Raja Najasyi, Raja Habasyah disampaikan kalau kamu masuk Islam maka aslim taslam, itu aja. Masuk Islamlah maka kamu akan selamat. Dan juga Romawi, aslim taslam. Kalau dia masuk Islam maka alaika ismul arisiyin, kan begitu iya, kata betul, Rasulullah. Sebagai arisiyin itu nama kabilah ya, Sukunya nama kabilah, nama suku di sana. Jadi kalau kamu nggak masuk Islam maka dosanya nanti tanggung kamu. Poinnya Gus Husain, kerajaan-kerajaan yang oleh Nabi diajak untuk masuk Islam, ini Nabi tidak mengharuskan mereka harus mengekor ke Al-Madinatul Munawwarah. Betul, betul. Jadi pendidikan silakan diurus sendiri, ekonomi silakan. Artinya Nabi mempersilahkan mereka untuk mengurusi negara mereka sendiri. Nah, ini kan juga hangat dibicarakan Betul, ya. betul ya Pak Kiai, betul. Ya, ya. Di masa-masa sekarang tentang khilafah ini. Khilafah Betul, itu kan betul, artinya ya. dalam satu kepemimpinan, Satu semua kepemimpinan negara. ya. Ya. Iya ya Pak Kiai, saya baru sadar juga. Iya. Ya, ini pelajaran yang bisa dipetik ya Pak Kiai. Iya. Jadi Nabi di Madinah tidak mengharuskan kerajaan-kerajaan yang diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW untuk ikut sistemnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu kan
Raja Habasyah Heeh. Najasyi. Najasyi Ashimah itu namanya, Ashimah itu kan tetap menjadi raja itu meskipun dia masuk Islam. Nggak jadi di bawahannya Ya, nggak jadi gubernurnya Rasulullah, tidak, iya, tapi betul, tetap betul. menjadi raja. Iya Pak Kiai ya. Ini Iya. argumen sejarah, argumen historis Pak Kiai. Fakta ini yang tidak terbantahkan. Fakta Artinya yang tidak dibantahkan ya. kawan-kawan kita yang memperjuangkan harus khilafah. Kalau saya ya khilafah oke, enggak khilafah oke juga. Yang penting Ya, yang dakwah penting Islam. iya. Untuk konteks Indonesia, karena kita sudah sepakat bentuk republik ini, ya sudah ini yang kita terima. Kita isi ya Pak Kiai. Seandainya semua umat Islam ini kompak sedunia misalnya membentuk khilafah, ya boleh. Tapi apakah bisa Iya, ke sana? betul. Apakah bisa? Dan siapa yang akan menjadi pusatnya? Itu kan problem nanti. Problem tidak selesai ya tuh Pak Kiai. Ya Memikirkan. kita tentu tidak menolak khilafah juga, karena pada akhirnya kan Imam Mahdi akan memerintah dengan kekhilafahan itu. Ya Pak Al-Mahdi ya Pak Ya, Kiai. saya kira kembali kepada al-mu'minun ala syurutihim. Ala syurutihim, bahwa Jadi, orang Mukmin itu orang muslim, orang terikat mukmin kepada dengan syarat yang mereka sudah sepakati. konsensus yang dibuat bersama Ya. Pak Kiai. Oke, Kita- selama kita sudah sepakat seperti ini, ya sudah kita jalankan ya Pak Kiai. ya kan dikatakan bahwa negara republik ini yang tidak khilafah taghut ini sangat tidak berdasar. Bagaimana Anda akan menilai negara Habasyah yang dipimpin oleh Ashimah Najasyi itu? Nah, Sebagai itu kan iya Iya, betul. dipersilahkan oleh Nabi. Bahkan sahabat mau hijrah ke Madinah itu nggak boleh dulu sama Rasulullah. Ini kan Sina Ja'far berikut rombongannya itu Iya, kan betul. diutus sama Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah. Betul. Lalu mengajak Raja Habasyah masuk Islam dan berhasil Raja Habasyah masuk Islam. Nah, mereka itu ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, mereka berkirim surat ke Rasulullah untuk langsung bergabung dengan Rasulullah di negara Al-Madinah. Nggak bolehlah dulu sama Nabi. Jadi Nabi SAW justru memerintahkan kepada mereka, tunggulah dulu di Habasyah, menunggu perintah saya untuk kamu bergabung ke negara Al-Madinah. Oke, betul. Dan pada akhirnya diperintahkan untuk bergabung dengan Nabi di Al-Madinatul Munawwarah ketika pasca perang Khaybar. Perang Khaybar itu Tahun kelima kira-kira. Tahun kelima atau keenam kayaknya. Iya. Kemudian Nabi bersabda, la a'rif bi ayyi syai'in afrah bi qudumi Ja'far am bi fath Khaybar. Kan gitu. Oke, ya Pak Aku tidak tahu ini akan gembira kepada yang mana ini, dengan datangnya Ja'far atau dengan ditaklukkannya benteng Khaybar. Khaybar ya. Kita- Khaybar. Jadi poinnya itu, negara Habasyah tidak diperintahkan oleh Nabi untuk menginduk kepada negara Al-Madinatul Munawwarah. itu fakta Dan tidak dikatakan togut. Togut, ya. Oke, ini bagus sekali teman-teman. Ini penjelasan atau penelaahan yang cukup mendalam dari beliau tentang fakta historis dari peristiwa hijrah, peristiwa 1 Muharram yang sebentar lagi kita akan rayakan ini. Mungkin ini sudah cukup ya Pak Kiai. Ini Iya, iya. Pak Kiai luar biasa pandangannya tentang ini. Istilahnya Pak Kiai ini sesuatu yang tidak difikirkan, out of the book istilahnya Pak Oh, Kiai. iya. Gak dipikirkan banyak orang tapi ada loh poinnya begitu. Iya, Jadi, iya. luar biasa, terima kasih kepada Pak Kiai Muhammad Hasan, semoga beliau sehat selalu. Amin, Pemirsa, amin. terima kasih atas perhatian sudah mengikuti di acara ini sejak awal, dan jangan lupa ikuti terus dan subscribe kanal Al Maliki TV untuk terus mendapatkan info-info terbaru tentang kajian Islam, tentang pengembangan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.